Kurang semangat gak bro? Kurang. Kita sapa sekali lagi ya. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk ibadah partonggoan pada hari ini. Sebelumnya terakhir kapan ya Giani? Kayaknya tuh kurang lebih 1 atau 2 bulan ya Glo. Lama banget ya. Lama banget. Waduh. Nah, karena udah lama banget nih, aku kan gak tahu nih kabar kalian semua. Aku mau nanya kabar kalian, tapi kalian jawabnya kayak gini ya. Misalnya aku tanya, apa kabar semuanya? Jawabnya, luar biasa, bersuka cita, oke? Oke. Kita coba. Apa kabar semuanya? Luar biasa, bersuka cita. Kurang semangat gak Glo? Masih kurang ya? Kurang. Coba Sekali lagi Glo. Apa kabar semuanya? Luar biasa, bersuka Oke, cita. keren. Oke, kita mau bersyukur karena hari ini gak cuman kita dikumpulkan aja dengan sehat, tapi kita juga boleh diberi sukacita sama Allah. Nah, kita sekarang mau memuji Allah dan menggunakan kesempatan ini untuk bersekutu bersama-sama. Sekarang kita memuji Tuhan dan bersorak baginya karena Ia tidak hanya ada dalam hidup tapi juga ada dalam hati kita. Mari kita angkat satu pujian, Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Abang, kakak dan teman-teman semua, ada sukacitanya nggak hari ini? Kalau gitu kita mau saling sapa nih kanan kiri, tapi sapanya pakai salam corona ya, jangan sampai bersentuhan. Oke, sekarang kita mau nyanyikan kembali Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mengundang abang kakak dan teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas hadirat-Mu, Bapak yang boleh ada di tengah-tengah kami. Engkau boleh menyertai kami dari kami di rumah, hingga kami boleh berkumpul di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak, sekarang kami akan memulai pertongguan kami mau berdoa, kami mau mengundang hadirat-Mu supaya ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh terus merasakan hadir-Mu Bapak. Biarlah hati kami pun boleh berfokus hanya untuk padamu. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap pelayan dan setiap jemaat yang boleh ada, supaya kami bisa benar-benar memberikan segalanya Bapak, hati, pikiran, dan sikap kami hanya untuk padamu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kami persilakan untuk duduk kembali. Begitu hangat dekapan pelukmu ya Bapa, betapa sejuk, tenang, tentram hati kami ya Tuhan saat mendengarkan perkataan-Mu. Lembutnya tuturmu sumber kedamaian buat kami. Biarlah selamanya perkataan Tuhan tertanam berakar, bertumbuh di hati kita. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku.
Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya, 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 kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Di rumah-Mu yang kudus ini kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, memuji serta meninggikan nama-Mu karena segala perbuatan-Mu yang sungguh besar. Sambutlah kami serta penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya ibadah ini layak sebagai ucapan syukur dan pujian jemaat yang telah dimenangkan. Semoga melalui ibadah ini kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Jemaat silakan duduk. Setelah menaikkan pujian, sekarang aku ingin mengundang abang-abang dan kakak-kakak serta teman-teman semua untuk mengambil waktu untuk boleh merenungkan kehidupan kita semua selama seminggu ke belakang. Melihat betapa nyata dan begitu besarnya kasih Allah yang boleh kita rasakan. Sesederhana udara yang boleh kita hirup secara cuma-cuma, sesederhana kesempatan untuk boleh bangun dari tempat tidur, bertemu dengan mama, papa, abang, kakak, adik di rumah. Kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan makanan serta pendidikan, mempunyai kegiatan untuk dilakukan, memang terkesan sederhana, namun tanpa kita sadari, itulah bentuk kasih Allah yang ada pada kita. Memang kadang rasa sulit banget untuk berjuang menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tapi aku ingin mengingatkan kalau Allah itu beserta kita dan Ia tidak akan tinggal diam. Kita sama seperti benih yang ditanamkan di tanah, walau semakin terus didorong ke bawah, semakin terus dihujani oleh hujan, percayalah kalau semua itu Ia lakukan demi kebaikan kita supaya kita boleh bertumbuh dan berbuah. Kita boleh ada sekarang di tempat ini, di waktu ini bukan lain karena kebaikan dan rasa sayangnya Bapa untuk kita. Walau seringkali kita berontak dan jauh daripadanya, Ia tetap setia untuk memeluk kita. Kita mau panjatkan rasa syukur kita atas besar kesetiaannya Allah, dan kita boleh nyanyikan Ku Ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Tiada yang baik bagiku selain Engkau Tuhanku. Aku memuji Tuhan yang memberikanku sukacita berlimpah, yang memberikanku nikmat senantiasa. Tuhan yang selalu ada dalam suka maupun duka. Bentuk kami, jadikan kami sesuai rancangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau milikku, aku milikmu. Kita nyanyikan ku milikmu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.
Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bersekutu, memuliakan nama-Mu. Engkau masih memberikan kami sukacita, semuanya itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari buku Susukara dari bahan PA Pemuda, dari Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian. Bahagia orang saleh, Miktam, dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian. Apakah kita pernah mendengar istilah miktam? Pernah? Ya, rupanya khotbah kita ini, bagian Mazmur ini, Mazmur 16:1 ayat 1 sampai 11 ini adalah bagian daripada miktam. Apa miktam? Miktam secara harafiah artinya menutupi. Dan miktam juga untuk mengungkapkan misteri besar. Ada misteri dalam Mazmur 16 ini. Juga memiliki makna yang tersembunyi. Pernahkah kita bertugas untuk menganalisa puisi di kelas? Pernah? Nah, misalnya karya Khairil Anwar itu masih bisa ditelusuri, diteliti apa makna kata-kata yang di dalamnya, sehingga ada makna yang tersembunyi dalam miktam itu. Dan disebut juga bagian emas, doa tertutup, doa pribadi, doa dalam hati kepada Tuhan. Baik, di sini ada disebut bahagia orang saleh. Apa itu orang saleh? Orang saleh ialah orang yang mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Orang saleh itu adalah orang yang beribadah secara pribadi dengan Tuhan.
Bukan maksudnya orang saleh adalah orang yang mempunyai ibadah secara lahiriah kepada Tuhan, tapi mempunyai hubungan pribadi yang sifatnya hati nurani, yang rohnya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya hampir bilang Bapak Ibu, rupanya belum. Saya panggil apa ini pembimbing? Kakak abang, adik-adik atau saudara-saudara? Ya, oleh karena itu nama poso semuanya. Orang saleh itu maksudnya bukan kalau ke gereja seperti tangan saya ini. Bukan maksudnya berjalan seperti ini, ya. Kalau datang hujan, dia berjalan seperti ini. Bukan itu yang dimaksudkan orang saleh. Orang saleh beribadah secara hati nurani, secara rohani, bukan secara lahiriah. Artinya secara lahiriah itu beribadah dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, tidak pernah terlambat ke gereja, tidak pernah juga dia lupa untuk berdoa pagi, doa malam, tetapi hatinya masih dikuasai dengan sikap-sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hatinya belum diisi dengan roh, bahkan hampir-hampir hati nuraninya tidak pernah dia dengarkan. Itu masih masuk kepada model ibadah lahiriah, ya. Akan tetapi di dalam ayat 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Hati nuraniku itu disebut sunaidesis. Itu bahasa Yunani. Hati nurani dalam bahasa Simalungun disebut panggorani uhur. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Apa yang dimaksud dengan sunaidesis? Hati nurani, sunaidesis itu diibaratkan seperti ada pengadilan di dalam hati antara benar atau salah. Dan ketika hati nurani berbicara, contohnya ada di situ paku, lantas saya lewat, saya melihat paku, hati nurani berbicara, ambil, tapi tidak saya ambil. Itu sama dengan berbohong dengan hati nurani. Itu sama dengan tidak mendengarkan suara Roh Kudus yang memerintahkan agar kita untuk mengambil paku itu agar ban motor orang lain tidak pecah, ya. Bagaimana? Apakah kita masih mendengar hati nurani kita? Pada malam-malam apakah kita masih mendengar hati nurani kita? Jam 10 malam, jam 11 malam, ops, ini chatting yang salah. Itu kata hati nurani. Op, tidak apa-apa. Kata bisikan iblis. Roh Kudus mengatakan, ayo chatting yang lain lagi. Ini adalah salah, tapi tetap dilaksanakan. Kita tidak pernah atau tidak mau mendengar hati nurani, itu mengabaikan hati nurani. Dan dalam hati nurani itu Roh Kudus berbicara kepada kita. Itulah ibadah yang rohaniah. Ya, itulah ibadah yang rohania. Oleh karena itu, orang saleh ini mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Katanya, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dia menyerahkan dirinya bahwa yang memagari kehidupannya adalah Tuhan. Tuhan yang memagari kehidupannya agar kehidupannya tidak lenyap.
Tuhan yang memagari kuliahnya agar kuliahnya tidak lenyap. Tuhan yang mengajari dan memagari dia agar semua tugas-tugas kuliah, semua tugas-tugas sekolahnya dapat berjalan dengan baik. Apakah tugas-tugas itu masih berjalan dengan baik? Tuhan yang memagari pekerjaannya agar pekerjaannya tidak diserobot dan dirampas oleh iblis darinya, sehingga dia tidak dipecat atau sehingga dia tetap eksis dalam pekerjaannya. Bagi teman-teman kami nama Pose yang sudah bekerja, masihkah terpagar dengan baik kuliah kita, anak-anakku semuanya? Masih terpagar dengan baik kuliah kita? Masih? Puji Tuhan. Tuhan memagari kita semuanya. Itulah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh kita katakan itu adalah hubungan kami. Kalau di sini kami, tapi setelah keluar dari gereja ini, kita telah mengatakan hubunganku dengan Tuhan. Itu. Bagaimana? How about your relationship with God? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan secara personal? Apakah masih selamat hubungan kita pada saat malam-malam? Masih? Amin? Masih selamat hubungan? Masihkah kita pada malam-malam hari masih dipagari? Atau hati nurani masih bekerja pada malam hari? Masih? Masih, ya puji Tuhan. Demikianlah kehidupan anak-anak orang saleh yang Tuhan sendiri memagari kehidupannya, yang dia menyerahkan kehidupannya secara personal. Itulah ibadah secara personal kepada Tuhan. Kita yang mempertanggungjawabkan semua apa yang menjadi relasi kita dengan Tuhan. Tidak boleh yang lain mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, sebagai orang saleh, perlindungan, preservasi Allah, bahwa kita dipenuhi dengan firman, hidup kita dijagai oleh Roh dan mempunyai hubungan doa dengan Tuhan, dan sebagai orang saleh juga tidak saleh terhadap dirinya sendiri, ya, dan tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi orang saleh ini memikirkan juga orang lain, keselamatan orang lain. Karena suara hati berbicara tidak hanya untuk diri sendiri, akan tetapi terpanggil juga bagi orang lain. Kenapa? Ya, rupanya teman-teman kita yang ada di Jerman, pemuda-pemuda kayak kamu semuanya, masing-masing ini seperti punya komsel, bukan Telkomsel ya, komsel. Satu orang ada adik angkatnya, misalnya ini bertanggung jawab sama siapa, atau dua orang. Karena Eben baru ketua pemuda, dia lumayan tinggi orangnya, mungkin 4 sama dia. Dia menanggung jawabnya 4. Ya, kita sudah bisa belajar abang-abang, apalagi abang-abang ini udah mau menikah, ya kan? Sampai sekarang belum ada tanggung jawabnya adiknya, yang mana sebenarnya mau ditanggung jawabinya. Ya, Yusuf juga seperti itu, menanggung jawabi Nia. Nia juga seperti itu, menanggung jawabi adiknya yang lain. Wakil juga seperti itu. Apa model itu sudah kita buat, Pak Pembimbing? Belum ya? Ya, nanti diprogramkan. Nanti enggak berkembang pemuda kita ini. Kamu juga belum belajar menjadi matang dan dewasa. Tidak hanya kita bertanggung jawab untuk membawa ibadah, untuk musik, tapi ini juga Bapak Bekam ini sudah bertanggung jawab untuk anak didiknya, adiknya, adik angkatnya. Dia akan membimbing dia, sehingga Bapak Bekam Saragih Garingging ini
sudah belajar bertanggung jawab untuk membimbing adik-adiknya. Ya, itu anak saleh. Kalau saya saleh hanya untuk Tuhan dan untuk diri saya, untuk apa? Siapa yang merasakan kasih setia Tuhan itu? Kalau hanya bagi diri saya sendiri, untuk apa? Itu namanya masih ibadah secara personal kepada Tuhan. Dan kita belum dipanggil untuk lebih luas lagi, agar orang-orang banyak diselamatkan, agar orang-orang lebih banyak percaya. Karena kita berkumpul di sini adalah untuk merayakan kemenangan Kristus. Itulah yang membuat kita bersukacita, sama halnya seperti pemazmur ketika itu. Oleh karena itu, praktek hidup orang saleh, dia tetap mengatakan bahwa dia mempunyai hubungan personal dengan Tuhan seperti ayat 1, jagalah aku. Mari engkau mengatakan dalam kehidupanmu, dalam kuliahmu, dalam tanggung jawabmu di sekolah atau di kampus, dan dimanapun itu, Tuhan, jagalah aku. Inilah miktam, hubungan personal kita kepada Tuhan, bahwa kita dipagari oleh Tuhan. Bagaimana, siapa yang menjaga kamu sekarang? Apakah masih konsep-konsep berpikir kamu? Saya enggak takut, saya kan pintar, saya kan mempunyai konsep berpikir yang bagus. Siapa yang menjaga kamu? Apakah masih menjaga kita adalah orang-orang yang kita idolakan? Siapa menjaga kita? Apakah keindahan, kecantikan, kehansaman yang kita miliki itu yang mungkin memelihara kita sehingga kita bisa percaya diri? Atau parfum polo? Yang menjaga kita adalah Tuhan. Dialah yang memagari kita. Jangan lupa serahkan dirimu kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ya. Ada juga orang yang salah menanggapi, harus berserah diri kepada Tuhan katanya. Saking berserah diri kepada Tuhan, mau nyebrang jalan pun dia tunggu dulu bentar. Kenapa? Aku berdoa dulu. Tuhan, aku mau menyeberang jalan ini. Lindungi aku Tuhan, katanya. Tutup mata dia di pinggir jalan, kemudian buka, baru menyeberang. Bukan seperti itu model-model yang dimaksud. Kita tetap berdoa. Ya. Kita tetap berdoa, tidak perlu dipandang orang kita supaya beriman, sehingga menyeberang jalan kita harus dilihat orang berdoa, seperti itu bukan, itu maksudnya. Tuhan, ini kan kita bukanlah orang-orang, sebagian bukan orang-orang yang mau hidup dipandang orang sebagai orang suci, tapi kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita menjadi manusia biasa, dan kita mempunyai sahabat-sahabat yang banyak. Tuhan, saya mau menyeberang, bimbing saya dalam perintah saya. Artinya, relasi hubungan itu tetap kita perlihatkan secara personal, baik latar belakang apapun itu wajib mempunyai relasi hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan handalkan pikiranmu, jangan handalkan kekuatanmu, jangan handalkan kekuatan, kelebihanmu, talentamu, apapun yang diberikan Tuhan itu, tapi handalkan Tuhan, dan kita tetap berkata kepadanya, jagalah aku ya Tuhan. Dan dialah menjagamu, anak-anak kami semuanya, dalam perkuliahannya, sehingga nanti kamu bisa tamat dengan waktu yang kamu minta kepada Tuhan. Sampai berapa lama kamu meminta kepada Tuhan dalam perkuliahan kamu? Masih ada yang belum kuliah di sini atau masih baru tamat? Coba. Ada? Baru tamat satu. Mau kuliah kalian anak ya? Masih mau kuliah. Oke. Semoga Tuhan menyertai kalian semuanya. Ya, baik. Demikianlah praktek hidup orang saleh dan orang beriman. Oleh karena itu, jangan keluar dari pagar agar kita tetap aman, damai sejahtera, tetap dibimbing oleh Roh Kudus.
Jangan keluar dari pagar itu kalau kita belum mempunyai kekuatan untuk keluar dari pagar. Oh, saya sangat kuat katanya. Dia keluar pagar dan dia tidak butuh juga dipagari. Mari, inilah fungsi daripada abang-abang, kakak-kakak untuk membimbing adik-adiknya agar bisa tumbuh bersama, agar bisa berkembang bersama. Perhatikan botomu. Di mana botomu ini? Perhatikan mana botomu, yang mana botomu ini? Perhatikan yang mana botomu ini? Perhatikan tulangmu, yang mana tulangmu ini? Perhatikan pahopumu, yang mana pahopumu? Udah punya pahopu belum? Oh, belum. Ya, perhatikan, biar bersama-sama bertumbuh dan berkembang. Ya, anak-anak kami semuanya, hanya Tuhan yang baik yang memelihara, sehingga pemazmur mengatakan, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaanku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Inilah kesaksian pemazmur ketika Allah berdiri dalam kehidupannya, menyatu dalam kehidupannya, dia tidak akan goyah dan tidak akan takut. Oleh karena itu, Allah itu tidak boleh kita buat sebagai objek, tapi Allah itu sebagai subjek. Apa artinya pendeta, subjek dan objek? Allah itu bukan seperti lagu kita, kau selalu ada bagiku. Misalnya ada stok-stok kita banyak, satu-satu kita ambil. Oh, mau pergi aku ambil satu, bukan itu. Allah sebagai subjek artinya dia dalam hidupmu, dia yang memerintahmu, bukan kapan kita butuh saya mau pakai dia, enggak gitu konsep kita punya Tuhan. Tuhan, aku mau pergi, kau selalu ada ya? Ada. Tuhan, aku tidak. Tapi dia yang memerintah hidupmu, dia yang ada dalam hidupmu, itu Allah sebagai objek. Sehingga God yes, pertemuan pemuda yes, pertubuhan pemuda yes. Kita tidak bisa mengatakan God yes, aku butuh berkat-Mu Tuhan dalam perkuliahanku, tapi pertemuan no. Bersekutu dengan pemuda no, ke gereja no. Bukan seperti itu konsep daripada subjek. Kalau Allah sebagai subjek dalam hidupmu, berkat Tuhan yes, ke gereja yes. Berkat Tuhan yes, pertemuan pemuda yes, kegiatan gerejawi yes, persembahan yes. Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Berkat Tuhan untuk kuliah yes, nilai semuanya A+, hanya 1 A-, tetapi tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mau blessing, mau nilai bagus, mendengarkan firman Tuhan juga yes. Amin. Ya, itulah menjadi anak-anak yang mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Mari takut akan Tuhan, sehingga kita bisa menjalani kebijaksanaan. Tuhan mempersenjatai orang saleh untuk melawan dosa. Baik, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu favorit kita semuanya, karena ada latar belakangnya, bahwa
10.000 alasan untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oh jiwaku, untuk menyembah namanya yang suci, karena matahari terbit, fajar hari baru, 10,000 reason. Mari kita nyanyikan 10,000 reason, ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Kalian aja dulu, kenapa kita mesti bersuka cita, ambil baiknya. 1000 alasan untuk bersuka cita. Dan kita juga hadir di sini bukan secara kebetulan, bukan karena keinginan kita untuk memenuhi hasrat kita bertemu dengan teman-teman, tidak. Tapi karena hati nurani itu, di situ ada roh bekerja, dan dia mau memuji Tuhan, makanya kita memuji Tuhan saat ini. Mari nyanyikan. The sun comes up, it's a new day. It's time to sing your song again. It's time to sing your Whatever may pass, and whatever lies before me. whatever it was, and whatever lies before me. Let me be singing Let me be when the evening comes. when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Rich in love and You're slow to anger. Your name is great, and your heart is name kind. great, and Your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. For your good, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Terima kasih. Kita disebut adalah eklesia. Apa eklesia? Gereja. Apa gereja? Apa eklesia? Eklesia itu adalah dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan. Kemana dipanggil? Ke dalam gereja. Itulah kita semuanya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib
dan bangkit, dan Roh-Nya yang telah memanggil kita keluar, bukan atas kekuatan kita, bukan atas usaha kita, sehingga kita bisa keluar dari setiap kegelapan-kegelapan, mungkin itu lembah dan lain-lain. Dan itulah membuat kita bersukacita, bersorak-sorai hari ini dalam Minggu Jubilate. Itulah sehingga judul daripada PA kita sore ini adalah bersukacita di dalam Tuhan, agar pemuda bersukacita dan bangga selaku anak-anak Tuhan. Itulah yang kita sukacitakan, bahwa Tuhan telah memanggil kita dari dunia yang tersesat, bersekutu di dalam gereja, dan itulah kita. Oleh karena itu, biarlah rasa syukur kita kepada Tuhan, Dia yang telah menebus kita. Mari lebihlah beribadah kepada Tuhan, mempunyai hubungan pribadi yang lebih baik lagi, dan tetap perhatikan hati nuranimu, dan hati nurani Roh Kudus bekerja di situ. Karena agama kita, iman kita bukanlah iman yang sifatnya lahiriah dengan kostum-kostum yang bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang saleh, tapi kita lebih memandang kepada hati nurani. Gak usah berkecil hati. Kalau kamu pergi kemana-mana, kamu hanya memakai baju yang biasa dan sopan, tidak menutup kepala dan sampai ke lututmu ke bawah, dan tidak panjang menutupi semuanya. Bukan seperti itu konsep kita orang saleh. Bukan seperti itu konsep keberagamaan kita. Tapi keberagamaan kita, iman kita tertuju kepada hati, hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari, bila pun hubungan pribadi kita selama ini belum baik, mari kita perbaiki, dan Tuhan menjaga kita semuanya, dan apapun yang kita cita-citakan, semoga tercapai bersama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya mengikuti firman-Mu Tuhan, dan kami semakin memperbaiki lagi hubungan kami yang baik dengan Tuhan, sehingga kami dapat menang menjalani kehidupan kami hingga pencapaian cita-cita kami. Tuhan, kami bersama dengan Tuhan, Tuhan sebagai subjek dalam kehidupan kami, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, bukan kami memakai-Mu ketika kami membutuhkan, bukan seperti itu konsep beriman kami Tuhan, tapi Engkau yang bekerja dalam setiap kehidupan kami sampai ke ujung bumi, sampai kami mengakhiri kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah anak-anak kami ini semuanya, berkati pelajarannya, kuliahnya, tanggung jawabnya Tuhan. Apabila mereka memiliki kendala-kendala pada saat mereka menyusun skripsi atau tesis atau sejenisnya, Tuhan, tolong Tuhan Engkau memberikan kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka sehingga mereka bisa memanage waktunya dengan baik. Tuhan, berikanlah kepada anak-anak kami ini jiwa-jiwa yang tidak mudah untuk menyerah, akan tetapi hati nuraninya tetap berkobar-kobar semangatnya Tuhan, karena mereka memiliki roh dari Tuhan. Biarlah itu Tuhan yang menolong mereka untuk menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan pelajaran kuliah mereka dengan baik. Berkati orang tuanya Tuhan, apapun pekerjaan orang tuanya, berkati Tuhan,
agar melalui pekerjaan orang tuanya, orang tua dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami ini semuanya. Tuhan, apapun pergumulan anak-anak kami ini, mungkin pergumulan tentang asmara, pergumulan tentang kuliah, pergumulan tentang relasi hubungan satu dengan lainnya, Tuhan, Engkau berikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka lebih matang dan lebih dewasa lagi imannya untuk dapat melihat semuanya itu dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Tuhan juga memagari etika daripada anak-anak kami ini. Ketika mereka berpacaran, Tuhan Engkau memagari etika berpacaran mereka sehingga perpacaran mereka juga selamat hingga akhirnya Tuhan bisa masuk ke jenjang berikutnya. Tuhan, terima kasih Bapa atas pertemuan kami dengan Engkau. Berkatilah kami semuanya, berkati firman-Mu yang kami dengarkan sehingga kami semakin diperbaharui dan semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih pendeta atas firman Tuhan yang telah disampaikan, kami sungguh terberkati. Oke, jadi kalau misalnya boleh aku ringkas sedikit dari khotbahnya Pak Pendeta Manes tadi, itu kita tuh jangan hanya menjadi orang yang cuman berdoa, ke gereja, baca Alkitab sebagai formalitas belaka, tapi juga harus membangun relasi yang dekat dengan hatinya Allah juga. Terus kita harus menyerahkan hidup, dan dalam penyerahan itu juga kita nggak boleh main biarkan itu aja. Jadi kita harus tetap memperkerjakan segala apa yang udah Tuhan percayakan sama kita, itu pun dengan pertolongan yang ada padanya gitu, karena kita nggak bisa menjalankannya sendiri. Kayak di ayat 2 Mazmur, kalau misalnya versi New English version, New International Versionnya, apart from you I have no good thing. Jadi lepas dari Allah kita tuh nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Jadi bersyukur sekali ya udah terberkati oleh firman Tuhan tadi ya Glo. Jadi sekarang kita akan memberikan persembahan. Abang kakak dan teman-teman semua bersyukur kalau kita masih punya Tuhan sebagai Allah kita, sahabat dan kekasih kita. Kita kepunyaan Allah dan Allah itu milik kita. Allah sudah memberkati kita begitu melimpah, sekarang waktunya kita untuk memberikan kembali apa yang sudah ada pada kita daripada. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah selesai mengadakan partonggoan Naposo GKPS Depok. Tuhan berkatilah partonggoan ini dan berkati juga persembahan kami, dan biarlah kami Tuhan sebagai nama Poso GKPS tetap bersyukur kepadamu Tuhan, dan berkati juga kami Bapa dalam setiap langkah kami hanya menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Bila kami sendiri Tuhan di dalam melaksanakan pekerjaan tugas kami tidak mampu itu. Ya Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu kami masih boleh memberi pada saat ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan tonggo hamba penami. Hamba penami na inaguri atas, saya napasi magwaranmu, saya roh maharajaanmu, sesaat maharos nirmu, nagurtangon sa inaguri atas, beri hamba penami sederon puluhan hari-hari, sesap hamba dosa nami, son parasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopakan nami, ulang hanami bubay ham huparlajoan, palua hamba hanami humbani pangagu, ay hamdu si madarajang, pagod na gugun, apa sapon sesadukan dukani. Amen. Hidup ni uhur ni Tuhata, Jesus Kristus, pakon holong ni ate ni nebata papa, apa persor ni tondui na pasi, mana makasamani na siyam haganupan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Bang, tetap nyanyi yang tadi berarti. Yesus. Oh yang ini. Nih, mana? Yesus ada mau kemana? Yang ada untuk Seringkali kita datang kepadanya hanya jika kita sedang merasa gundah, sedih, susah. Padahal hanya Tuhan yang bisa kita mintai pertolongan, kita mintai kekuatan. Dengan bagaimanapun keadaan kita, Dia selalu menerima. Kami bangga memiliki Allah yang dahsyat, gunung batu tempat pertahanan kami yang teduh. Sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan, kita angkat pujian, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kita nyanyikan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku.
kasih, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ya, shalom teman-teman. Bersyukur ibadah kita boleh berjalan dengan baik hari ini. Walaupun tidak sempurna, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang menyempurnakan setiap apa yang kita kerjakan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir pada pertemuan hari ini. Biar kiranya kedepannya juga kita boleh semakin bersama-sama untuk memberi apa yang bisa kita berikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan membangun persekutuan kita lebih baik ke depannya. Ya, saat ini kami mau berterima kasih secara khusus kepada Bapak Pendeta Manes atas pelayanannya. Seperti biasanya dalam pertemuan kami rindu untuk mendoakan Bapak Pendeta juga untuk kira-kira apa yang bisa kami doakan dari Bapak Pendeta. Apa yang bisa kami doakan dari Bapak Pendeta? Terima kasih.
Ya teman-teman, untuk mengakhiri menutup ibadah kita, kita satu dalam doa, kita mau doain Bapak Pendeta sama-sama. Aku mengundang teman-teman untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat persekutuan hari ini. Kami bersyukur buat setiap firman yang kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk boleh melaksanakan firman yang telah kami dengar, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta kami. Kami bersyukur buat pelayanannya, kiranya juga Tuhan yang senantiasa menolong Bapak Pendeta Manes dalam pelayanannya untuk memimpin resort GKPS di Depok. Kiranya Tuhan yang sempurnakan pelayanan Bapak Pendeta. Kami rindu sama-sama Tuhan, kiranya pelayanan di resort Depok semakin lebih baik lagi, sehingga namamu terus dipermuliakan di tengah-tengah resort GKPS Depok. Biar kiranya setiap kami juga boleh ambil bagian untuk memberi apa yang bisa kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, ampuni kami dalam sikap kami, perbuatan kami selama ibadah. Jika kami mendukakan Tuhan, ampuni kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Sepulang dari sini, pimpin kami Tuhan ke tempat kami masing-masing, dalam kegiatan kami masing-masing. Menyerahkan hidup kami, waktu kami ke depan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mengundang Kak Laura untuk ke depan. Saat ini kita mau apresiasi pelayan. Ya, jadi pelayanan kita hari ini dilayani oleh teman-teman. Yang pertama tentunya pengkhotbah kita Bapak Pendeta Manes. Untuk teman-teman pelayan mimbar, ada MC kita Gloria dan Giani, ada gitaris kita Beckham, ada Kak Jonis dari Hari. Kita mau berikan aplaus buat pelayanan mereka. Bila kiranya Tuhan semakin dipermuliakan dalam pelayanan mereka. Nanti juga akan ada tanda kasih dari kami. Ya. Saat ini kami mau mengundang Bapak Pendeta untuk ke depan. Ada yang hendak kami sampaikan. Ya. Oke, shalom semua. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang udah mau ikut dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk waktu kalian. Kiranya ibadah kali ini boleh bisa menjadi berkat buat kita semua yang hadir maupun yang nonton online di Facebook. Pada hari ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta. Ada beberapa tanda kasih dari kami pemuda atas Pak Pendeta. Mungkin gak seberapa, tapi kami harap itu boleh jadi berkat untuk Pak Pendeta. Jadi mohon diterima. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian pertemuan KTA hari ini. Sampai jumpa di pertongguan dan kegiatan nama pos berikutnya. Ya, jadi sebelum menutup terakhir nanti kita ada angket online untuk memberikan evaluasi buat pertongguan kita hari ini. Nanti ada linknya dibagikan di grup nama Poso dan juga di grup Facebook. Nanti minta tolong teman-teman semua yang mengikuti pertongguan hari ini untuk mengisi angket online tersebut sehingga pelayanan kita ke depan juga semakin lebih baik. Ya, itu saja dan sampai ketemu di pertongguan dan kegiatan nama Poso berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.